Tim Satgas Judi Online Barreskrim Polri mengungkapkan kasus situs judi online dengan barang bukti senilai 70 miliar rupiah. Total ada 7 tersangka. Wakabar Barreskrim Polri yang juga wakil Satgas Judi Online menyebut situs judi online ini dioperasikan oleh warga negara asing dan sudah memiliki 86.000 pengguna. Total ada 7 tersangka dalam kasus ini, saudara. Namun masih ada 2 tersangka lain yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi menyita barang bukti yaitu uang tunai senilai 70 miliar rupiah, ratusan telepon seluler, serta laptop dan 3 mobil mewah. Para tersangka diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kami telah berhasil menyita sejumlah barang bukti antara lain uang tunai dengan total jumlah 70 miliar 138 juta rupiah. Selanjutnya kami juga sudah menyita 2 unit kendaraan roda 4 dan juga 3 buah unit handphone dan 1 unit laptop yang digunakan untuk operasional situs slot 82-78. Informasi terkini terkait judi online, saudara, kita telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Ova Farid dari Barreskrim Polri Jakarta. Selamat pagi, Abel. Apakah ada informasi terbaru dari kasus judi online ini? Bagaimana dengan para tersangka yang saat ini masih buron? Selamat pagi Nanda dan juga saudara. Untuk saat ini memang terkait dengan update pengembangan kasus judi online di Barreskrim Polri ini masih belum ada update, tetapi memang kemarin baru saja ditangkap ada 3 tersangka begitu ya, dengan barang bukti uang senilai 70,1 miliar, 3 handphone dan juga 1 laptop yang kini sudah diamankan di Barreskrim Polri. Tentu saja ini terkait dengan pengembangan kasus judi online yang juga polisi tengah melihat adanya peristiwa dugaan keterlibatan pegawai Kemkomdiji dalam praktek judi online setelah polisi ini menangkap 11 orang dan sudah ditetapkan seluruhnya sebagai tersangka. Hal ini setelah polisi juga melakukan razia di ruko kawasan Jaka Setia Bekasi, di mana peristiwa ada pegawai Kemkomdiji yang telah menggunakan penyelewengan wewenang, di mana seharusnya 11 pegawai Kemkomdiji ini seharusnya memberikan atau melakukan pemblokiran terhadap situs judi online yang masuk ke Indonesia. Tetapi misalnya kalau kita katakan dari 5.000 situs judi online yang masuk, mereka hanya memblokir 4.000, yang artinya ada 1.000 situs yang dipelihara atau dibina atau bisa dikatakan dijaga agar tidak terblokir. Nah, dari 1.000 situs judi online ini, 1 situs saja oknum dari pegawai Kemkomdiji ini bisa mendapatkan keuntungan sebesar 8,5 juta rupiah. Yang artinya kalau total ada 1.000 situs judi online yang dipelihara, kurang lebih keuntungan yang diraup oleh oknum ini bisa mencapai 8,5 miliar rupiah. Nah, ini tentu menjadi catatan dan ini juga sudah direspon oleh Menteri Komunikasi dan juga Digital Mutia Hafid yang kemarin juga sudah menyatakan di konferensi pers bahwa akan menindak tegas terkait dengan pegawai Kemkomdiji yang terlibat dalam kasus judi online. Dalam hal ini juga Mutia Hafiz memiliki jurus-jurus untuk bisa mengendalikan atau bisa memutus judi online. Yang pertama adalah memecat atau menonaktifkan pegawai yang terlibat. Yang kedua adalah akan menambah pengawasan pada divisi digital begitu ya. Terkait dengan ini, Mutia Hafiz juga sudah mengatakan bahwa untuk saat ini di kantor Kementerian Komunikasi dan juga Digital dalam divisi tertentu ini juga sudah disterilisasi. Ini tentunya akan bisa membantu pihak kepolisian jika memerlukan adanya pemeriksaan lebih lanjut, termasuk jika memang memerlukan adanya pemeriksaan di dalam gedung atau di Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Tentu kita akan melihat nanti bagaimana perkembangan terkait dengan kasus judi online ini, karena memang untuk saat ini polisi terus melakukan pengembangan
pemeriksaan terkait dengan kasus judi online. Termasuk juga nanti ada DPO-DPO yang terus dicari dan kita akan lihat bagaimana nanti prosesnya dan update-nya terkait dengan perkembangan kasus judi online ini. Kembali ke Anda, Nanda. Oke, Abel, singkat saja. DPO-DPO saat ini, apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian? Statusnya apa? Apakah memang ini pegawai dari Kemkom DG atau warga sipil atau seperti apa? Ya, untuk DPO yang memang masih tengah dicari begitu ya Nanda, memang statusnya ini belum dikatakan oleh pihak dari kepolisian atau belum dijelaskan. Tapi yang jelas memang masih ada DPO yang terus dicari. DPO ini adalah DPO yang kemarin terlibat atau masih dalam satu jaringan terhadap kasus yang kemarin baru saja dirilis oleh pihak Barreskrim Polri, yakni dengan barang bukti uang senilai 70,1 miliar rupiah dan juga 3 kendaraan roda 4 dan juga 1 laptop. Nah, ini nanti DPO-nya juga masih dicari Anda, tapi terkait dengan statusnya apakah warga sipil ataukah ada keterkaitan dengan pegawai atau oknum Kemkom DG, ini juga nanti masih kita tunggu update-nya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan Anda. Baik, Evelyn Sani, kita tunggu update dari sana. Terima kasih atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke sorotan lain. Gunawan Satbor, konten kreator asal Sukabumi, jadi tersangka kasus dugaan promosi judi online. Selain Satbor, polisi juga menangkap 2 orang rekannya. Gunawan sebelumnya ditangkap polisi setelah melakukan siaran langsung di akun TikTok-nya, saudara. TikToker asal Sukabumi ini yang terkenal dengan joget beras habis ditetapkan jadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Polres Sukabumi. Selain Satbor, polisi juga menangkap 2 orang rekannya. Melalui pesan singkat, Satreskrim Polres Sukabumi, Kapolres Sukabumi AKBP Saiman membenarkan penangkapan dan penetapan Gunawan Satbor sebagai tersangka terkait promosi judi online di akun media sosialnya. AKBP Saiman menyebut ia sudah menjadi tersangka meski ia tak memerinci kasus yang menjerat Gunawan Satbor. Menurut rencana saudara, polisi akan menggelar konferensi pers pada hari Senin. Pasca penangkapan Gunawan Satbor, saudara, suasana tempat tinggalnya di Kampung Babakan Baru tampak sepi. Area yang biasa dijadikan tempat live oleh Gunawan dan warga ini kini kosong. Sementara warga yang kerap ikut live TikTok Satbor tak lagi membuat konten dan kembali ke aktivitas masing-masing. Rumah Satbor dengan bangunan 2 lantai ini kini tertutup. Akun @satbor86 populer di media sosial TikTok karena kerap menampilkan video puluhan orang berjoget bersama. Gunawan Satbor dikenal warga sebagai sosok yang sederhana, kerap berbagi penghasilan dari kontennya di media sosial. Kan dari pihak kepolisian, Kampung Babakan Baru ini yang biasanya ramai dengan live TikTok sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Mereka juga bisa dibilang tidak bisa live tanpa Satbor gitu, Pak. Secara sepengetahuan saya ya, Pak, Satbor itu orang yang sangat sederhana. Bila mana ada penghasilan dari TikTok juga, beliau suka memberikan sebagian penghasilannya diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Sebelumnya, saudara, Satbor bersama puluhan warga lain di Kampung Babakan Baru, Kabupaten Sukabumi viral berkat aktivitas live joget di TikTok yang dilakukan setiap hari, bahkan nyaris 24 jam. Dari aksi itu, saudara, Gunawan alias Satbor berhasil mengumpulkan saweran dari para penonton antara 400.000 sampai 700.000 rupiah. Kemudian, uang itu akan dibagi dengan para rekannya yang ikut live. Informasi terkini penangkapan konten kreator Satbor atas dugaan terlibat judi online di Sukabumi, Jawa Barat. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Insan Maulana. Selamat pagi, Insan. Apakah Satbor sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian terkait promosi judi online ini? Apakah sudah ada informasi juga dari pihak kepolisian terkait hal ini? Ya, terima kasih Nanda dan juga saudara. Memang berdasarkan informasi dari pihak kepolisian melalui pesanan WhatsApp,
bahwa Kapolres Sukabumi AKBP Samian telah memberikan informasi kepada kami, yaitu bahwa Sadbor yang sebelumnya ditangkap bersama 2 rekannya itu informasinya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun memang hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan secara rinci terkait gelar kasus dan informasi-informasi lain terkait penangkapan Sadbor itu sendiri. Dan memang pada tanggal 31 November sekitar pukul 4 sore Sadbor itu didatangi oleh pihak kepolisian yang didampingi oleh pihak kepala desa, dan hingga saat itu terjadilah percakapan menurut kepala desa secara tertutup, dan memang dibawa Sadbor dan kedua rekannya itu dibawa ke Polres Sukabumi untuk dimintai keterangan. Namun memang hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait hasil pemeriksaan atau mungkin penetapan tersangka mengenai Sadbor itu sendiri. Dan informasinya pihak kepolisian akan melakukan konferensi pers terhadap media pada hari Senin, seperti itu, Nanda. Oke, konferensi akan dilakukan di hari Senin. Nah, Insan, apakah Anda dapat informasi dari pihak kepolisian? Karena banyak sekali konten-konten yang ditampilkan begitu ya dari Sadbor sendiri. Berapa konten yang memang diindikasi ini mempromosikan judi online, dan berapa dana yang mungkin dialirkan ke rekening dari Sadbor? Apakah sudah ada informasi terkait hal tersebut, Insan? Ya, memang berdasarkan informasi di lapangan, memang bahwa Sadbor ini masih diduga mempromosikan situs judi online saat sedang live TikTok bersama rekan-rekannya. Namun memang terkait dana yang mengalir ke Sadbor berapa nominalnya, memang belum ada informasi lebih detail. Namun memang berdasarkan informasi dari kepala desa, bahwa penghasilan Sadbor perharinya mungkin bisa mencapai 500 sampai 1 juta rupiah. Dan memang informasi terkait detail judi online ini, apakah ada aliran dana yang masuk dan lain sebagainya, memang belum sepenuhnya kita mendapatkan informasi tersebut. Tapi ketika dilihat dari live TikToknya yang memang direcord dan tersebar di beberapa media sosial, memang dilihat dari penonton atau komentarnya itu memang ada beberapa yang secara tidak langsung mungkin si akun situs judi online yang memang mempromosikan di akun live TikToknya. Tapi terkait bahwa si Sadbor ini secara langsung mempromosikan situs judi online itu, memang kita belum mendapatkan informasi secara detail, karena memang gerbang informasinya terkait pemeriksaan ini adalah pihak kepolisian. Sementara pihak kepolisian akan melakukan konferensi pers terhadap media masalah kasus Sadbor ini pada hari Senin nanti, begitu, Nanda. Baik, kita tunggu informasi lebih lanjut di konferensi yang akan diselenggarakan rencananya besok. Terima kasih jurnalis Kompas TV Insan Maulana melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Saudara tetap bersama kami di Kompas Pagi. Kompas Pagi akan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik lainnya.